Masa sih? Kategori negara termiskin ditentukan berdasarkan produk domestik bruto atau PDB per kapita dengan memperhitungkan paritas daya beli atau P3 untuk mengimbangi biaya hidup dan tingkat inflasi. Negara-negara itu menghadapi berbagai tantangan ekonomi termasuk ketidakstabilan politik, konflik, infrastruktur yang tidak memadai, ketergantungan pada pertanian, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan bencana alam. Faktor-faktor penyebab kemiskinan jangka panjang meliputi korupsi pemerintah, sejarah penjajahan eksploitatif, aturan hukum yang lemah, perang, kondisi iklim yang buruk, dan tetangga yang bermusuhan juga turut diperhitungkan. Masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak negara paling miskin di dunia. Masa sih? Sudan Selatan, negara termuda di dunia yang merdeka pada tahun 2011, menghadapi banyak tantangan yang menjadikannya salah satu negara termiskin di dunia. Konflik berkepanjangan baik sebelum maupun setelah kemerdekaan telah menghancurkan infrastruktur dan perekonomiannya. Perang saudara yang berlangsung dari 2013 hingga 2018 menyebabkan ketidakstabilan politik yang terus-menerus, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebagian besar penduduk Sudan Selatan bergantung pada pertanian subsistem, dengan sekitar 80% dari populasi hidup di pedesaan. Namun, rendahnya akses ke teknologi pertanian, konflik yang terus-menerus, dan perubahan iklim memperburuk ketahanan pangan di negara tersebut. Selain itu, ekonomi Sudan Selatan sangat bergantung pada minyak yang menyumbang hampir semua pendapatan ekspor negara ini. Namun, ketergantungan yang berat pada satu komoditas membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga minyak global dan tantangan dalam sektor minyak itu sendiri. Korupsi yang merajalela di dalam pemerintahan serta minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi faktor yang memperburuk kemiskinan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik sangat terbatas, sehingga sulit bagi rakyat Sudan Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Tingkat kemiskinan ekstrim yang tinggi di Sudan Selatan juga dapat dikaitkan dengan kurangnya akses ke layanan publik dan infrastruktur. Konflik yang terus-menerus menghambat upaya pembangunan dan membuat komunitas lokal kesulitan mengakses air bersih, pendidikan, dan perawatan kesehatan yang memadai. Banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan sangat sedikit peluang untuk perbaikan ekonomi. Pada tahun 2024, PDB per kapita Sudan Selatan diperkirakan tetap rendah, sekitar 2.627 US dollar, yang mencerminkan skala kecil ekonominya dan tantangan berat yang dihadapinya. Meskipun memiliki cadangan minyak yang besar, potensi ekonomi Sudan Selatan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya akibat ketidakstabilan politik dan konflik. Masa sih? Burundi adalah sebuah negara kecil di Afrika Timur yang berbatasan dengan Rwanda, Tanzania, dan Republik Demokratik Kongo. Meskipun memiliki tanah subur dan sumber daya air yang melimpah dari Danau Tanganyika, Burundi sering dianggap sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Burundi telah mengalami perang saudara yang berlangsung lama dari tahun 1993 hingga tahun 2005 antara kelompok etnis Hutu dan Tutsi yang menyebabkan kerugian besar dalam hal nyawa dan infrastruktur ekonomi. Setelah perang, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam hal rekonstruksi dan menjaga stabilitas politik yang masih menjadi tantangan hingga saat ini. Korupsi di tingkat pemerintah juga menjadi penghalang bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Burundi sangat rendah dan produktivitas negara ini terhambat oleh kurangnya infrastruktur dan investasi asing. Sekitar 85% penduduk Burundi hidup dari pertanian subsisten, sehingga mereka sangat bergantung pada kondisi cuaca yang membuat negara ini rentan terhadap bencana alam seperti kekeringan dan banjir. Tantangan-tantangan ini semakin memperparah masalah kemiskinan di negara tersebut. Pada tahun 2024, PDB per kapita Burundi diperkirakan mencapai sekitar 273 US dollar, menjadikannya salah satu negara dengan pendapatan per kapita terendah di dunia. Rendahnya PDB per kapita ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk populasi yang terus bertambah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lambat. Situasi ini mempersulit pemerintah untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan infrastruktur yang memadai bagi warganya. Selain masalah ekonomi, Burundi juga menghadapi tantangan dalam hal kesehatan masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sangat terbatas, dan negara ini masih bergulat dengan angka kematian bayi dan ibu yang tinggi, serta penyebaran penyakit menular seperti malaria dan HIV atau AIDS. Secara keseluruhan, ketidakstabilan politik, ketergantungan pada sektor pertanian yang rapuh, serta kurangnya investasi infrastruktur adalah beberapa alasan utama mengapa Burundi tetap menjadi negara paling miskin di dunia pada tahun 2024. Perbaikan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan reformasi yang komprehensif di berbagai sektor, serta dukungan dari komunitas internasional. Masa sih?
Republik Afrika Tengah merupakan salah satu negara paling miskin di dunia dengan sejarah ketidakstabilan politik dan konflik yang berkepanjangan. Negara ini terletak di Afrika Tengah, berbatasan dengan negara-negara seperti Chad, Sudan, dan Republik Demokratik Kongo. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan-hutan tropis dan sabana, serta kaya akan sumber daya alam seperti emas, berlian, dan kayu. Namun, potensi kekayaan ini belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian negara. Salah satu penyebab utama kemiskinan ekstrim di Republik Afrika Tengah adalah konflik berkepanjangan yang telah berlangsung sejak awal 2000-an dengan puncaknya pada Perang Saudara tahun 2012. Konflik ini memicu ketidakstabilan politik, kehancuran infrastruktur, dan gelombang pengungsian besar-besaran. Kekerasan antara kelompok bersenjata menyebabkan sulitnya mengelola sumber daya alam secara efektif yang seharusnya bisa menjadi tulang punggung ekonomi. Tingkat kemiskinan di Republik Afrika Tengah juga dipengaruhi oleh rendahnya investasi dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikan yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat literasi dan keterampilan kerja. Sementara buruknya layanan kesehatan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Kedua faktor ini memperkuat siklus kemiskinan, di mana sebagian besar penduduk tidak mampu keluar dari kesulitan ekonomi. Pada tahun 2024, produk domestik bruto atau PDB per kapita Republik Afrika Tengah diperkirakan sekitar 539 US dollar, menunjukkan betapa rendahnya pendapatan rata-rata penduduk negara ini dibandingkan dengan negara lain di dunia. Dengan cadangan mineral yang melimpah, jika negara ini bisa menstabilkan situasi politik dan memperkuat pemerintahan, ada harapan bahwa sektor-sektor seperti pertambangan dan pertanian dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk mencapai hal ini, negara ini membutuhkan dukungan internasional yang signifikan dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan program pembangunan. Masa sih? Masa sih?